Jadilah lilin. Meskipun kita itu akan terbakar dan meleleh, tapi kita tetap berarti bagi lingkungan yang memang membutuhkan kita. Hidup saya itu tidak mau dikasihani. Selama saya bisa sendiri, kenapa tidak saya lakukan sendiri? Urusan nanti bisa atau tidak, biarkanlah berjalan dengan apa adanya. Intinya, maksimalkan kita untuk melakukan sesuatu. Jika Allah memang sudah melihat kita sudah mentok pada satu titik bahwa kita tidak mampu, nanti Allah akan langsung menurunkan hamba-hambanya langsung untuk membantu kita sendiri. Saya Erwin Darmawansyah. Saat ini saya kuliah di Unpam, mengambil jurusan S1 Ilmu Hukum. Saya sudah memiliki anak dan istri. Saya mempunyai 2 anak, dua-duanya perempuan. Yang satu usia 4 tahun, yang satu 1 tahun. Saat ini saya berdomisili di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ya, saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Di dalam keluarga saya, hanya saya saja yang tunanetra. Keempat saudara saya semuanya normal, maksudnya penglihatannya tidak ada bermasalah. Kenapa di sini hanya saya yang mengalami ketunanetraan? Saya di sini pernah mendapat cerita dari nenek saya sendiri bahwa tadinya saya ini anak yang tidak ingin dilahirkan oleh ibu saya sendiri. Jadi pada saat ibu saya mengandung, dia minum jamu atau obat-obatan yang keras yang memang tujuannya untuk menggugurkan saya. Tapi Allah berkehendak lain, akhirnya tetap saya dilahirkan, tapi dalam keadaan mata saya tidak normal. Maksudnya tidak normal di sini, mata saya bukannya hitam tapi biru pada saat itu. Ternyata kata dokter, ini kelainan pada mata. Nanti pada akhirnya mata saya pun tidak bisa melihat itu. Akhirnya benar pas 2007 saya 14 tahun itu mata saya total sama sekali tidak bisa melihat. Saya bersekolah dari mulai SD itu di Ciledug. Waktu itu saya sekolah SD di Ciledug. Lalu yang kedua saya juga masih di Ciledug. Lalu yang ketiga saya masuk di SLB SMA LB Budi Nurani Sukabumi. Kemudian setelah saya selesai sekolah SMA, saya sempat bekerja di bidang musik, atau ibaratnya saya bermain musik. Pada saat itu saya bermain musik di Jakarta sini di Lipo Group.
saya mempunyai grup musik bernama Mantar Diva. Di grup itu saya bermain bass. Karena ada satu dan lain hal, akhirnya setelah 2 tahun berjalan saya bermain musik, saya memutuskan untuk keluar dari grup musik tersebut. Karena yang pertama saya sudah merasa jenuh pada grup musik tersebut, dan yang kedua pada saat itu saya juga ingin berniat melanjutkan pendidikan. Nah, disitulah setelah saya selesai keluar dari bermain musik itu, saya kemudian mendaftarkan diri ke Unpam. Mengapa Kak Erwin berani untuk terus bermimpi? Nah, ya. Kenapa saya di sini ingin yang namanya berkuliah? Ada beberapa hal yang buat saya untuk memutuskan saya untuk berkuliah. Yang pertama, saya ingin menjadi motivasi untuk anak saya, bahwa nantinya saya harapkan anak saya itu tidak merasa rendah diri atau minder mempunyai orang tua tidak bisa melihat, tapi dengan memiliki pendidikan tinggi. Jadi intinya membuat banggalah anak saya bahwa dia punya mempunyai orang tua meskipun tidak melihat, tapi tetap berpendidikan tinggi. Lalu yang kedua juga yang membuat saya ingin berkuliah, tidak lain juga masyarakat yang setiap saya temukan. Karena kan di sini saat ini meskipun saya berkuliah, saya juga punya usaha itu jual kerupuk. Dan saya sering ke pasar-pasar, di mana untuk masyarakat di luar sana begitu sangat baik dengan saya. Disitulah saya mempunyai motivasi bahwa saya harus berkuliah, di mana kuliah itu bermanfaat sedikit banyaknya untuk masyarakat. Maka dari itu di perkuliahan saya mengambil jurusan ilmu hukum. Tujuannya untuk sedikit banyaknya dapat membantu masyarakat nantinya, meskipun tidak secara langsung, minimal sekedar konsultasi masalah hukum. Masalah apa saja nih yang muncul sebelum Kak Erwin kuliah? Untuk permasalahan perkuliahan ini, saya alhamdulillah tidak mengalami kendala apapun ya, karena dari pihak keluarga maupun teman-teman dekat itu sangat support untuk saya berkuliah gitu. Alasan Kak Erwin memilih Universitas Pamulang?
Alasan saya kenapa saya masuk Unpam, karena sebelumnya saya dapat informasi juga dari beberapa iklan. Waktu itu saya mendengar atau membaca artikel itu langsung dari Pak yayasannya, Pak Darsono waktu itu ya. Saya juga sedikit lupa waktu itu artikelnya. Jadi di artikel tersebut bahwa Unpam itu membebaskan biaya untuk disabilitas. Itu yang pertama, saya merasa ingin sekali pengen masuk Unpam karena saya pikir inilah kesempatan saya untuk yang namanya berkuliah. Begitu, karena satu sisi kalau memang tidak ada yang biayain, saya juga kemungkinan tidak bisa berkuliah karena di kampus-kampus selain Unpam itu kalau saya perhatiin memang biayanya cukup tinggi sekali begitu. Nah, pas saya mendengar itu, itulah yang membuat saya ingin masuk di Unpam. Kemudahan apa saja nih yang Kak Erwin dapetin selama menjadi mahasiswa di Universitas Pamulang? Kemudahan yang saya dapat banyak ya, dari segi registrasi segala macam. Kita kan disabilitas butuh yang namanya bantuan gitu ya. Nah, di Unpam ini ada tim namanya PLD, di mana dia membantu untuk disabilitas dalam segala hal, maksudnya berkaitan tentang khususnya peregistrasian mahasiswanya ya gitu, untuk yang namanya kemudahannya itu. Terus juga untuk di Unpam ini saya benar-benar bangga banget karena apa? Kemudian diberi itu dosen-dosen yang memang selama ini saya di ruang kelas saya itu memang benar-benar mengerti banget atau memang pengertian banget tentang tunanetra. Jadi tidak yang namanya memberikan ibaratnya sesuatu hal yang memang sulit gitu loh. Jadi memang benar-benar mudah sekali, maksudnya untuk saya sebagai mahasiswa disabilitas memang benar terbantu gitu loh dalam segala hal, baik dari segi pembelajaran, terus segi peregistrasian. Jadi kita hanya tinggal cukup belajar dengan giat dan tekun aja, itu aja sih untuk yang kemudahannya. Fasilitasnya bagaimana Universitas Pamulang terhadap mahasiswa difabelnya? Kalau untuk fasilitasnya ya, di Unpam ini menyediakan beasiswa ya untuk yang namanya disabilitas gitu. Terus yang kedua juga untuk fasilitas yang didapat dari Unpam itu, kita mahasiswa baru disabilitas itu disediakan laptop untuk memfasilitasi disabilitas untuk belajar. Seberapa besar nih peran Universitas Pamulang pada pendidikan Kak Erwin saat ini? Peran Unpam untuk bagi diri saya sendiri memang benar-benar besar ya. Jadi semenjak saya itu sebelum saya berkuliah di Unpam itu, saya itu kayak seperti belum tahu, ibaratnya kayak seperti belum tahu apa-apa dan juga takut untuk yang namanya berbicara. Tapi semenjak saya kuliah di Unpam, jadi Unpam itu memang dari memberikan sesuatu hal atau dari ilmu-ilmu yang diberikan dosen kepada saya itu membuat saya itu menjadi pede dalam berbicara. Ada nggak sih hal yang berkesan selama Kak Erwin kuliah di Unpam ini? Oh iya. Kesan-kesan saya selama saya berkuliah di Unpam ini memang dalam segala hal menurut saya berkesan banget di hati. Jadi sampai kapanpun ini Unpam benar-benar berjasa dalam hidup saya. Jadi ibaratnya tidak akan pernah bisa dilupakan lah, baik dari perilaku teman-temannya, terus dosen-dosennya sama kita memang benar-benar peduli banget gitu. Terus juga untuk dari pelayanannya, di sini ada PLD yang memang benar-benar baik sekali dosen-dosennya di dalam ini. Begitu.
Ya, kesibukan saya saat ini selain saya berkuliah, juga saya sebagai pedagang kerupuk, di mana saya berjualan itu sudah ibaratnya sudah mencakup kemana-mana ya, baik ke Priuk, ke pokoknya jalur-jalur di mana memang di situ ada stasiun, pasti saya sudah pernah jangkau. Terus juga selain jualan kerupuk, saya juga pernah selama 2 tahun saya bergelut di bidang musik. Di sini saya dalam hal ini saya bermain bass, gitu. Karena satu dan lain hal, lalu saya keluar dan memutuskan untuk perkuliahan, untuk berkuliah begitu. Terus untuk masalah keluarga, sebenarnya ada satu yang memang di dalam keluarga ini memang sampai sekarang saya tidak bisa melupakannya, yaitu permasalahan tentang ibu saya, di mana ibu saya ini sepertinya dia tidak bisa menerima jika dia memiliki anak tunanetra. Dari mana saya bisa berpikiran bahwa ibu saya tidak bisa menerima dalam keadaan saya seperti ini? Banyak contohnya, ada beberapa hal ya. Yang pertama, pada waktu itu kakak ipar ibu saya itu, atau kan ibu saya itu sudah menikah 2 kali. Pada saat itu saya tinggal di tempat bapak tiri saya gitu ya. Lalu bapak tiri saya itu ingin kedatangan kakaknya atau kakek ipar ibu saya. Nah, di situ yang sampai sekarang memang saat ini saya tidak bisa melupakan. Di situ saya dilarang untuk keluar kamar sampai kakak ipar atau kakak suami ibu saya itu pulang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya ingin ke tempat ibu saya sama istri saya untuk mengambil baju, di situ saya dilarang masuk, atau walaupun ibu saya tidak berkata saya dilarang masuk, saya di situ tidak diperbolehkan masuk sama ibu saya, dikarenakan memang di sana ada tamu gitu ya, yang memang tadinya tujuan saya pada waktu itu saya ingin mengambil baju, lalu ibu saya di situ tanpa menyuruh saya masuk, baju yang saya ingin ambil dikasih ke ibu saya dengan jadi ibu saya pada saat itu yang menyerahkan bajunya saya keluar. Jadi saya yang bukan saya yang masuk, jadi ibu saya yang keluar untuk memberi baju kepada saya gitu. Nah, dari situlah saya berpikiran bahwa ibu saya itu minder. Lalu dengan perasaan tidak karuan itu, saya pulang dengan istri saya, yang memang kebetulan istri saya juga seorang tunanetra gitu. Itu yang memang dalam keluarga saya memang yang sampai sekarang itu benar-benar kayak seperti punya perasaan, dibilang dendam tidak juga ya, karena memang itu ibu saya begitu. Tapi
saya coba untuk berusaha melupakan lah. Jadi meskipun saya berusaha untuk melupakan, tapi tetap tidak bisa. Tapi biarkanlah berjalan apa adanya. Tapi dengan sering waktunya berjalan, ibu saya mungkin sudah mulai terbuka. Itu dikarenakan dia tahu bahwa saya berkuliah. Jadi semenjak saya berkuliah di Unpam sini, ibu saya mulai terbuka. Jadi mungkin dia juga punya sedikit bangga dengan saya berkuliah di Unpam ini. Untuk masalah saya berkuliah seperti ini, yang memang saya hadapi ini tidak ada sih ya. Maksudnya di sini kesulitannya tidak ada, saya lancar-lancar saja. Saya berkuliah dari tempat kontrakan saya saat ini di Bogor Bojonggede itu menggunakan transportasi kereta. Meskipun saat ini banyak terjadi perubahan sistem di perkeretaan, tapi tetap saya tidak menyerah untuk berkuliah, khususnya untuk di stasiun Manggarai, karena rute dari Bojonggede ke kampus Unpam ini, untuk dari Bojonggede itu saya naik dari stasiun Bojonggede, kemudian transit di Manggarai. Nah inilah, di Manggarai inilah kita kalau tidak punya mental kuat atau memang mental lemah gitu, dia bakal putus asa di Manggarai ini. Soalnya kalau bukan kita usaha sendiri untuk mencari jalan, petugas-petugasnya itu tidak akan bergerak. Ibaratnya dia tidak akan tahu kalau ada disabilitas. Jadi khusus di Manggarai ini kita harus berusaha dulu sendiri. Nah dari Manggarai ini kita naik jurusan Tanah Abang, dari Tanah Abang transit lagi di Tanah Abang, lalu dari Tanah Abang saya naik lagi kereta jurusan ke Rangkas Bitung, turun di Rawabuntu. Nah dari Rawabuntu ini saya naik ojek online. Dari situlah saya bisa sampai ke kampus. Kalau untuk rencana Kak Erwin nih setelah lulus kuliah dari Unpam mau ngapain? Rencana saya setelah saya selesai di Unpam ini, dari tujuan saya awal perkuliahan, saya ingin sekali membantu masyarakat tentang masalah hukum. Ya walaupun tidak secara langsung, minimal sebagai konsultan hukum dulu lah gitu. Jadi hanya sekedar memberi informasi jika ada masyarakat yang bertanya tentang permasalahan hukum gitu. Ada pesan gak nih yang mau disampaikan ke mahasiswa yang difabel maupun non difabel? Ya, pesan saya untuk seluruh mahasiswa ya, baik untuk disabilitas maupun umum. Khususnya untuk disabilitas, saya ingin memberi pesan. Jadilah lilin. Meskipun kita itu akan terbakar dan meleleh, tapi kita tetap berarti bagi sedikit berarti bagi lingkungan yang memang membutuhkan kita. Walaupun cahaya kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan cahaya matahari. Yang penting intinya tetaplah kita bermanfaat bagi kebanyakan orang, meskipun kita ini ibaratnya orang-orang yang minoritas di Indonesia ini. Terus untuk mahasiswa teman-teman yang umumnya, maksudnya yang memang bukan disabilitas, tetaplah belajar. Lihatlah kami walaupun seperti ini mau yang namanya tetap berkuliah. Kalau teman-teman pengen tahu khusus buat saya ini berangkat dari kampus, berangkat dari rumah itu jam 4 pagi. Saya bertujuan agar sampai kampus itu jam 5:30, dan alhamdulillah dari jam 4 itu saya sampai 5:30. Saya di situ sudah standby di kampus. Nah ini maksudnya
untuk teman-teman, saya aja bisa seperti ini gitu loh, bahwa saya walaupun disabilitas, saya bisa yang namanya bermobilisasinya itu cepat gitu. Jadi ibaratnya, marilah teman-teman tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah demi kesuksesan kita bersama.